semua. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya, dan jangan lupa bersyukur. Sebelum kami memaparkan ke materi kami akan memperkenalkan diri kami dan khusus kami masing-masing. Lips locked on the sidewalk skyline. Giants and the catwalk step low. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memaparkan materi tentang perkembangan emosional pada anak usia dini dan usia sekolah dasar. Sebelum menonton jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan emosional pada anak usia dini. Perkembangan emosional pada anak usia dini adalah proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kepada orang tua, teman sebaya, serta orang dewasa. Serta proses perkembangan kepada jiwa anak dalam memberikan respon terhadap keadaan di lingkungannya yang sesuai dengan aturan sosial yang diperoleh melalui mendengar, mengamati, meniru, dan dapat distimulasi melalui penguatan dan Menurut Harlock 1993, perkembangan emosional terjadi sangat kuat pada anak usia 2,5 sampai 3,5 dan 5,5 sampai 6,5 tahun. Yang pertama, reaksi emosional anak sangat kuat. Anak akan merespon peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambah usia, anak semakin mampu untuk mengontrol emosinya. Yang kedua, reaksi emosi muncul setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya dan dengan waktu yang diinginkannya pula. Yang ketiga, emosi mudah berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas atau kondisi asli, dan anak sangat terbuka dengan pengalaman-pengalaman hatinya. Yang keempat, reaksi emosi bersifat individual dan pemicu emosi yang sama, namun reaksi ditimbulkan berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh faktor pemicu emosi. Yang kelima, keadaan emosi anak dikendalikan dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan, dan anak sulit mengungkapkan emosi serta verbal, dan emosi mudah dikenali melalui tingkah laku yang ditunjukkan. Menurut Harlock 1978, peristiwa proposal yang umum terjadi pada diri anak, diantaranya yang pertama meniru, melakukan perilaku orang dewasa di sekitarnya. Yang kedua, persaingan, keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang lain. Yang ketiga, kerjasama, bermain kooperatif bersama teman-teman. Yang keempat, simpati, menggambarkan perasaan belas kasih atas kesedihan orang lain. Yang kelima, empati, menempatkan diri pada kondisi kesedihan orang tersebut. Yang ketujuh, berbagi, memberikan miliknya kepada teman atau orang dewasa sebagai bentuk kepedulian. Yang kedelapan, perilaku akrab, hubungan erat dan personal dengan orang lain atau teman sebaya. Selain perilaku proposal, anak juga memiliki perilaku antisosial. Yang pertama, negativisme, perilaku melawan otoritas orang dewasa. Yang kedua, agresif, perilaku menyerang jika diganggu orang lain. Yang ketiga, perilaku berkuasa, menganggap semua benda miliknya. Yang keempat, memikirkan diri sendiri dan mementingkan keinginan diri sendiri. Yang kelima, merusak,
membanting, atau menghancurkan barang-barang. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosional pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan emosional pada anak usia sekolah dasar secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut. Pada usia 5-6 tahun, anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Anak mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Anak mulai mampu menjaga rahasia. Ini adalah keterampilan yang menuntut kemampuan untuk menyembunyikan informasi-informasi. Anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosi pada masa ini, anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Anak dapat memverbalisasikan konflik emosi yang dialaminya. Semakin bertambah usia anak semakin menyadari perasaan diri dan orang lain. Anak usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap stres emosional yang terjadi pada orang lain. Selain itu, dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut, sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Pada masa usia 11-12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat di usia kanak-kanak awal. Mereka mulai memahami bahwa penilaian baik buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi munculnya perilaku tersebut. Nuansa emosi mereka juga makin beragam. Baik, penjelasan berikutnya tentang ciri khas emosi pada anak. Yang pertama, emosi yang kuat. Anak kecil bereaksi dengan intensitas yang sama, baik terhadap situasi yang remeh maupun yang serius. Anak pra-remaja bahkan bereaksi dengan emosi yang kuat terhadap hal-hal yang tampaknya bagi orang dewasa merupakan soal sepele. Yang kedua, emosi seringkali tampak. Anak-anak seringkali memperhatikan emosi yang meningkat dan mereka menjumpai bahwa ledakan emosional seringkali mengakibatkan hukuman, sehingga mereka belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang membangkitkan emosi. Kemudian mereka akan berusaha mengekang ledakan emosi mereka atau bereaksi dengan cara yang lebih dapat diterima. Yang ketiga, emosi bersifat sementara. Peralihan yang cepat pada anak-anak kecil dari tertawa kemudian menangis, atau dari marah ke tersenyum, atau dari cemburu ke rasa kasih sayang. Yang keempat, reaksi mencerminkan individualitas. Semua bayi yang baru lahir mempunyai pola reaksi yang sama, secara bertahap dengan adanya pengaruh faktor belajar. Yang keempat, reaksi mencerminkan individualitas. Semua bayi yang baru lahir mempunyai pola reaksi yang sama, secara bertahap dengan adanya pengaruh faktor belajar dan lingkungan. Perilaku yang menyertai berbagai macam emosi semakin diindividualisasikan. Seorang anak akan berlari keluar dari ruangan jika mereka ketakutan, sedangkan anak lainnya mungkin akan menangis dan anak lainnya lagi mungkin akan bersembunyi di belakang kursi atau balik punggung seseorang. Berikut saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. A. Keadaan anak. Keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya, rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungannya. B. Faktor belajar. Pengalaman belajar anak akan menentukan reaksi potensial mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjukkan perkembangan emosi antara lain. Yang pertama, belajar dengan coba-coba. Anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya
dalam bentuk perilaku yang memberi pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. Yang kedua, belajar dengan meniru. Dengan cara meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain, anak bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang yang diamati. Yang ketiga, belajar dengan cara mempersamakan diri. Anak meniru reaksi emosional orang yang tergugah dengan rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ditiru. Di sini, anak hanya meniru orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat. Yang keempat, belajar melalui pengondisian. Dengan metode ini, objek situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada awal kehidupan karena anak kecil kurang menalar dan mengenal. Yang kelima, belajar dengan bimbingan dan pengawasan. Anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Dengan pelatihan, anak-anak dirangsangkan untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang mengakibatkan emosi yang tidak menyenangkan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pola emosi pada anak menurut Siamsu 2008. A. Rasa takut. Takut yaitu perasaan terancam oleh suatu objek yang membahayakan. Rasa takut terhadap sesuatu berlangsung melalui tahapan. 1. Mula-mula tidak takut karena anak belum sanggup melihat kemungkinan yang terdapat pada objek. Yang kedua, timbulnya rasa takut setelah mengenal bahaya. Yang ketiga, rasa takut bias hilang kembali setelah mengetahui cara-cara menghindari bahaya. B. Rasa malu. Rasa malu merupakan bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal atau tidak sering berjumpa. C. Rasa canggung. Seperti halnya rasa malu, rasa canggung adalah reaksi takut terhadap manusia yang bukan ada objek atau situasi. Rasa canggung berbeda dengan rasa malu dalam hal bahwa kecanggungan tidak disebabkan oleh adanya orang yang tidak dikenal atau orang yang sudah dikenal yang memakai pakaian tidak seperti biasanya, tetapi lebih disebabkan oleh keraguan-keraguan tentang penilaian orang lain terhadap perilaku atau diri seseorang. Oleh karena itu, rasa canggung merupakan keadaan khawatir yang menyangkut kesadaran diri. D. Rasa khawatir. Rasa khawatir biasanya dijelaskan sebagai khayalan ketakutan atau kegelisah tanpa alasan. Tidak seperti ketakutan yang nyata, rasa khawatir tidak langsung ditimbulkan oleh rangsangan dalam lingkungan tetapi merupakan produk pikiran anak itu sendiri. Rasa khawatir timbul karena membayangkan situasi berbahaya yang mungkin akan meningkat. Kekhawatiran adalah normal pada masa kanak-kanak, bahkan pada anak-anak yang menyusahnya paling baik sekalipun. E. Rasa cemas. Rasa cemas ialah keadaan mental yang tidak enak berkenan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. Rasa cemas ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan, dan merasa tidak baik yang tidak dapat dihindari oleh seseorang. Disertai dengan perasaan tidak berdaya karena merasa menemui jalan buntu dan disertai pula dengan ketidakmampuan menemukan pemecahan masalah yang dicapai. F. Rasa marah. Rasa marah adalah ekspresi yang lebih sering diungkapkan pada masa kanak-kanak jika dibandingkan dengan rasa takut.
Alasannya ialah karena rangsangan yang menimbulkan rasa marah lebih banyak, dan pada usia yang dini, anak-anak mengetahui bahwa kemarahan merupakan cara yang efektif untuk memperoleh perhatian atau menemui keinginan mereka. G. Rasa cemburu. Rasa cemburu adalah reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata, dibayangkan atau ancaman kehilangan kasih sayang. Pemaparan materi dari kami semoga bermanfaat ya.